Beberapa dari kalian mungkin pernah melihat video pertanyaan seperti Lautan yang memisahkan dua pulau itu disebut. Saya sering melihat konten beliau, tapi ada satu video yang menarik perhatian saya, yang sampai membuat saya heran. Di video ini, siswa yang diwawancarai diberikan pertanyaan. Kata itu termasuk hewan amfibi. Ya, Sebutkan satu hewan selain kata. selain kata amfibi, amfibi kan? Amfibi, apa sih amfibi? Amfibi, oh enak tuh ini. Amfibi itu yang apa sih? Cacing. Saya memberikan gift Michael Caine menangis, tapi bukan menangisi ketidakmampuan mereka untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan, melainkan menangis karena memang secara kurikulum, secara distribusi dan taksonomi, pertanyaan ini cukup sulit. Kenapa sulit? Karena anggota amfibi selain anura atau katak dan kodok memang sangat jarang dibahas dalam pelajaran dasar ilmu alam di Indonesia, sehingga agak wajar jika banyak yang tidak familiar. Di antara 3 kelompok amfibian yang berbeda, katak adalah yang paling terkenal. Saya tidak mengatakan jika 2 anggota amfibi lainnya tidak ditemukan di Indonesia, melainkan tidak umum dibincangkan. Jadi, saya rasa wajar saja jika banyak yang tidak mengetahui apa saja hewan amfibi selain katak dan kodok. Bahkan, di antara ejekan dan cacian di kolom komentar, banyak juga yang baru tahu kalau kelompok amfibia atau amfibi lebih dari sekedar organisme yang hidup di 2 alam. Sebutkan satu hewan amfibi. Amfibi. Kura-kura. Loh, kura-kura kok salah? Kan mereka hidup di 2 alam, pasti mereka amfibi. Bukan ya, karena kura-kura termasuk hewan reptil. Sebutkan satu hewan amfibi selain kata. Buaya. Buaya bener dong, kan mereka bisa hidup di air dan juga di darat. Amfibi dong mereka. Bukan ya, buaya juga termasuk reptil. Lah, terus apa itu amfibi? Oke, dalam video kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang amfibi. Jadi gini Le, ada yang namanya amphibius dan ada yang namanya amphibian. Jika kedua kata tersebut diterjemahkan tanpa diperiksa kembali, akan berpotensi menambah kerancuan dalam permasalahan ini. Amphibius adalah sifat amfibi. Perhatikan kata sifat yang sudah saya bold, italik, dan garis bawahi, karena pendekatannya ada di situ. Amphibius berarti sifatnya aja yang seperti amfibi. Misalnya, di kolom komentar ada yang bilang kalau mud skipper atau tembakul atau ikan glodok adalah amfibi. Ini tidak tepat. Yang benar adalah ikan amfibi. Dengan catatan, ikan glodok adalah ikan yang bersifat amfibi. Jadi, jika kalian menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata amphibious fish, maka yang keluar adalah ikan amfibi. Tapi jangan disalahkirakan, kalau ikan tersebut adalah amfibi, karena ikan bukanlah amfibi. Ikan glodok dikatakan bersifat amfibi karena mereka mampu hidup cukup lama di air, daripada kebanyakan ikan lainnya. Karena insang mereka mampu menampung air, tapi mereka bukan amfibi, mereka tetap ikan. Sementara amfibian atau amfibi adalah ya amfibi. Betul, secara harfiah mereka hidup di dalam 2 alam, yaitu alam fana dan alam baka. Penggunaan kata 2 alam atau 2 dunia ini sebaiknya kita ganti saja ya, menjadi habitat. Karena itu lebih tepat. Betul, secara harfiah mereka hidup di 2 habitat, yaitu terestrial atau darat dan akuatik atau air. Secara biologi, amfibi akan melalui 2 atau lebih tahap kehidupannya dari air ke darat dan memiliki insang selama tahap kehidupan awalnya untuk mendukung kehidupannya di dalam air. Kemudian akan bermetamorfosis dan kehilangan insangnya seraya beranjak dewasa dan mulai hidup di luar air dan bernafas menggunakan paru-paru. Ciri lain amfibi adalah alat pernapasannya.
Amfibi dapat bernafas melalui dua organ, yaitu paru-paru dan kulit. Organ pernafasan utama adalah paru-paru, tapi spesies akuatik memiliki kulit yang dapat menyaring oksigen terlarut ketika mereka berada di dalam air untuk waktu yang lama. Kulit dari beberapa spesies akuatik dan semi-akuatik harus tetap basah agar dapat menyerap oksigen. Dan spesies tertentu akan secara non-stop menghasilkan lendir untuk menjaga kulit mereka tetap lembab. Dan mereka berpotensi meninggoy jika kulit mereka terlalu kering. Sementara untuk spesies kodok bangkong, yang merupakan salah satu contoh amfibi terestrial, kodok dewasa hanya akan pergi ke sungai atau menunggu musim hujan untuk kawin dan bertelur, karena anak-anak mereka yang berwujud berudu tetap butuh air sebelum bermetamorfosis menjadi dewasa. Di antara binatang-binatang amfibi selain anura atau katak dan kodok, ada Caudata alias salamander dan Gymnophiona alias Cecilia. Mungkin teman-teman sekalian sudah sangat familiar dengan kelas amfibi dari anura, yaitu berupa katak dan kodok. Jadi, pada video kali ini, kita akan membahas kelas amfibi yang kedua, yaitu dari kelas Caudata alias salamander. Salamander adalah anggota dari ordo Caudata. Ini adalah salah satu dari 3 ordo di dalam kelas amfibi, bersama dengan anura dan Gymnophiona. Dalam ordo Caudata ada 9 family, 60 genus, dan sekitar 600 spesies yang telah diketahui. Mereka terlihat seperti persilangan antara katak dan kadal. Tubuh mereka panjang dan ramping, kulit mereka lembab dan biasanya licin, dan dilengkapi dengan ekor yang panjang. Spesies salamander sangat bervariasi. Beberapa memiliki 4 kaki, beberapa hanya memiliki 2. Beberapa bernafas menggunakan paru-paru dan kulit, sementara beberapa tetap memiliki insang dan tidak pernah meninggalkan air seperti Axolotl, yang menolak menjadi dewasa dan tetap muda seperti Peter Pan. Bukan Peter Pan yang vokalis ya, tapi Peter Pan yang dongeng itu. Nah, iya betul. Dengan ratusan spesies salamander yang berbeda, ukuran dan bentuk mereka juga sangat berbeda. Sebagian salamander memiliki panjang tubuh hingga 15 cm. Yang terbesar adalah salamander raksasa Cina atau Andreas davidianus, yang dapat tumbuh hingga 1,8 meter dan memiliki berat tubuh hingga 63 kg. Sementara yang terkecil adalah Thorius arboreus, spesies salamander kerdil yang memiliki panjang tumbuh hanya sekitar 1,7 cm. Gnat, Medpopis, dan belut Kongo juga termasuk spesies salamander. Salamander dapat ditemukan di seluruh benua kecuali Antartika, dengan keragaman terbanyak ditemukan di Amerika Serikat. Apakah ada salamander di Indonesia? Saya kurang yakin. Kalaupun ada, bukan native atau endemik. Ini mohon dikoreksi ya jika saya salah. Habitat salamander tergantung pada spesiesnya. Gnat biasanya menghabiskan sebagian waktu mereka di darat, sehingga kulit mereka agak kering dan bumpy atau berbintil seperti kodok. Sementara siren, yang lebih akuatik, memiliki paru-paru dan insang, dan menghabiskan sebagian waktu mereka di dalam air. Tapi, apapun spesiesnya, semua salamander akan menjaga kelembapan kulit mereka. Salamander membutuhkan air untuk reproduksi, sehingga mereka biasanya hidup tidak begitu jauh dari sumber air. Meskipun sebagian besar spesies lebih memilih hidup di hutan lembab dan tidak jauh dari sumber air. Irania harlequinio dapat ditemukan hidup di pegunungan Zagros di Iran Barat yang kering, di mana air hanya tersedia selama 3 atau 4 bulan dalam setahun. Selama masa basah itulah mereka kawin dan mencari makan sebanyak mungkin. Kemudian mereka menjalani aktivasi, yaitu semacam bentuk hibernasi untuk melewati masa kering. Salamander yang lain hidup di dalam sistem gua yang gelap, kulit yang sangat pucat, dan mata yang mengecil. Adalah suatu bentuk adaptasi mereka untuk bertahan hidup di dalam gua yang minim oksigen dan gelap total. Kebanyakan spesies salamander adalah nokturnal. Mereka lebih aktif di malam hari yang dingin. Siang hari, mereka habiskan beristirahat di bawah batu, di bawah tumpukan daun, atau di bawah batang pohon untuk menjaga kelembapan kulitnya. Dan mereka akan keluar untuk mencari makan ketika malam tiba.
Salamander umumnya adalah karnivora. Mangsa utama mereka adalah organisme kecil yang lunak seperti cacing dan siput. Sementara spesies yang berukuran lebih besar akan memakan ikan krustase kecil dan serangga. Beberapa salamander mampu memangsa katak, tikus, bahkan salamander spesies lain yang berukuran lebih kecil dengan mencaploknya dengan cepat. Tapi, spesies dalam genus tertentu seperti Enssatina memiliki lidah yang dapat dijulurkan seperti katak. Dan jika kita perhatikan, kulit kebanyakan salamander gerah dan penuh warna. Ini adalah suatu bentuk aposematisme, yaitu mekanisme defensif yang memperingatkan predator potensial untuk menjauh. Banyak salamander memiliki kelenjar lendir di leher atau di sepanjang ekornya, yang akan mengeluarkan cairan ketika mereka terancam. Cairan ini dapat mengandung racun dan dapat mengiritasi predator, atau bahkan membunuh. Beberapa spesies salamander dapat melindungi diri dari predator dengan meregangkan otot-otot di abdomen mereka, sehingga tulang iga yang tajam menusuk dan menembus kulit mereka dan melukai mulut predator. Beberapa spesies dapat melakukan ototomi atau dengan sengaja melepaskan ekornya untuk membingungkan predator dan berlari menuju tempat yang lebih aman. Seperti kadal, ekor yang putus ini dapat ditumbuhkan kembali. Kemampuan ini juga dimiliki oleh axolotl alias salamander air. Tapi axolotl membawa adaptasi ini ke level yang lebih tinggi. Mereka memiliki sistem regenerasi khusus dan dapat menumbuhkan kembali. Bukan hanya ekor, tapi juga anggota tubuh lain yang hilang ketika berhasil melarikan diri dari predator. Untuk defensif salamander lain, yaitu dengan menggulung seperti bola. Salamander gunung, Dielhydromentes platycephalus, hidup di lereng berbatuan di pergunungan Sierra Nevada di California. Pada siang hari, mereka bersembunyi di tempat yang lembab, di bawah batu dan batang kayu, memanfaatkan kaki yang berselaput besar untuk menempel di permukaan. Dan dengan ekor mereka yang pendek untuk memberikan kestabilan. Tapi, jika salamander ini terganggu, ia akan dengan cepat membentuk tubuhnya menjadi bola. Dan karena hidup di lereng gunung, ia akan berguling menuruni bukit. Perilaku berguling ini mungkin merupakan bentuk pertahanan yang paling unik di antara para salamander lainnya. Pada sebagian besar spesies salamander, perkembangbiakan melibatkan penjantan yang meletakkan kantung sperma yang disebut dengan spermatofor di tanah atau pada material yang mengambang di atas air. Sang betina kemudian memasukkannya ke dalam kloaka untuk membuahi telurnya, yang kemudian akan ditempelkan di ranting dan daun atau di bawah batu. Beberapa spesies menjaga telurnya dari pemangsa hingga menetas, sementara spesies yang lain akan melakukan kawin massal yang disebut dengan semi-kongres. Kongres salamander adalah ritual perkawinan salamander yang berlangsung di musim semi. Kongres ini merupakan pertemuan besar antara salamander di sebuah kolam untuk tujuan berkembang biak. Kongres ini mempermudah pertemuan antara jantan dan betina yang siap kawin dibandingkan dengan harus berkelana mencari pasangan. Semua salamander betina biasanya akan bertelur setelah kawin. Namun, alpine salamander dan fire salamander betina akan menyimpan telur di dalam tubuhnya dan melahirkan keturunan hidup. Sifat produksi seperti ini disebut dengan ovovivipar. Tergantung spesies, jumlah telur yang diletakkan salamander adalah sekitar 400 butir telur. Beberapa spesies biasanya meninggalkan telurnya begitu saja setelah diletakkan. Namun, spesies lain akan menjaga telur mereka dengan meringkuk di sekitar telur, menjaga kebersihannya sembari membalikkan secara berkala. Sementara beberapa spesies nut akan menggunakan daun untuk menutupi di area sekitar telur sebagai kamuflase dan menghindari deteksi predator. Telur salamander berwarna bening dan seperti jeli, mirip seperti telur katak. Faktanya, bayi salamander kurang lebih sama seperti bayi katak, yaitu berudu. Mereka berenang menggunakan ekor dan bernafas menggunakan insang, dan akan menurunkan kakinya selama proses pertumbuhan. Mereka mencapai kematangan seksual sekitar usia 3 tahun dan dapat mengulang siklus hidupnya setiap tahun. Kebanyakan salamander mampu hidup hingga 20 tahun, sementara salamander raksasa dapat hidup hingga 50 tahun, kecuali
Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Motherfucking design all